saat itu dia jelas-jelas ngelihat. Dan sosok yang nyebrang itu seperti yang ada di spion. Tutup tokonya. Buka ceritanya. Udah tutup toko belum? Udah. Oh, udah. Udah rapi ini. Oke. Balik lagi bersama kita tetap di OTT. Obrolan tutup toko. Dan sebelum kita lanjut cerita episode kali ini, video kali ini, alangkah baiknya kalau yang nonton nih, tekan dulu tombol subscribe. Terus kalau bisa tekan lonceng supaya nanti ada notifikasi kalau ada video-video baru kita tayang, kalian akan tahu duluan. Dan gak ada salahnya juga setelah nonton video ini kalian kasih komentar. Nah, dan juga di-share buat teman-teman kalian yang suka cerita-cerita horor ngablu ala bapak-bapak random. Nyo, lu tadi kan off cam nih ada cerita tuh soal temen lu. Iya, lu kenal dong si Ade. Iya. Namanya samaran, Iya, samarin si Ade. iya. Ya. Waktu dia zaman masih di agensi advertising ya. Waktu itu dia cerita sama gua. Dia harus meeting tuh di daerah Kerawang. Oh, tugas Warkotani. Meeting sama klien. Iya. Iya kan Kerawang tuh banyak perkantoran tuh. Dia berangkat dari kantornya tuh siang. Perjalanan hampir 2 jam ya karena macet. Di sana menjelang sore gitu. Kebetulan pas dia masuk situ, area parkir kantor tuh penuh. Dia bilang dia diarahin sama satpam untuk diparkir di belakang gedung. Tapi masih di satu area. Satu area itu lahannya masih ada lahan kosong. Memang dimanfaatin buat beberapa mobil juga ada parkir di situ. Karena dia pikir trik ya udaranya Kerawang kan agak panas itu. Dia parkirnya milih di bawah pohon tuh. Paling adem. Adem. Dia nggak memperkirakan bahwa dia meeting sampai jam 10 lewat. Jam 10 malam lewat waktu itu. Meeting teknis kayaknya ya? Mungkin, karena memang katanya mau ada event di Cirebon dia bilang. Oh. Itu dia cerita sama gue gitu. Begitu dia turun, selesai meeting, wah, sepi itu tempat, kebonan gimana ya? Dia di bawah pohon, mobil-mobil yang udah gak ada yang parkir. Di gedung itu pun udah gak ada yang parkir, apalagi di belakang. Iya. Dia Karyawan kan rata-rata sore juga udah pada pulang. Udah pada pulang. Sebenarnya dia udah ngerasa takut juga. Wah, lumayan angker, serem juga nih, gue parkir di sini gitu. Dan pasti itu letaknya jauh banget dong dari tempat dia keluar gedung tuh masuk ke dari lokasi keramaian cukup jauh dan gelap, nggak ada lampu. Iya. Nggak ada, dia cuma ngambil sumber cahaya dari gedung-gedung sekitar situ aja. Udah dong dia masuk mobil sambil manasin mobil tuh, dia ngeliat banget dari kaca spionnya tuh. Spion yang di tengahnya dalam. Ya di dalam tuh ada bayangan putih yang lewat, dia lihat tuh. Udah nggak ada gitu kan. Bentar, itu di dalam mobil dia apa di luar? Di luar mobil. Di luar mobil tuh kayak ada yang lewat putih gitu loh. Orang bisa jadi. Saat itu sih dia sendiri kalau menurut dia. Dia udah berasa takut saat itu juga. Udah berasumsi kalau itu adalah Sesuatu lah. Ya karena putih. Gitu, sosoknya seperti itu menurut dia gitu. Karena agak mulai takut, ya udah. Dia buru-buru keluar dari kawasan parkir tambahan itu. Dia keluar gedung. Sampai dia masuk tol gitu. Ini aneh nih. Anehnya? Mungkin gak sih di tol ada orang nyebrang? Mungkin orang konyol sih kayaknya ya. Tapi saat itu dia jelas-jelas ngelihat. Dan sosok yang nyebrang itu seperti yang ada di spion. Di depan apa di belakang? Di depan. Dia di depan nyebrang sampai hampir mau ketabrak mobilnya dia. Waduh. Jadi kayak tiba-tiba kan di jalan. Itu ada Di tol kencang dong. kencang. Ada sosok lewat tuh nyamperin gitu sampai di depan mobilnya dia, hampir dia ngerem mendadak. Kalau dia ngerem mendadak menurut dia cakaran beruntun pasti. Dia sempat ngerem, akhirnya dia lepas lagi karena tiba-tiba. Dan setelah dia lewat gitu dia yakin bahwa itu pasti bukan manusia. Kaget dia posisi lagi nyetir tuh, bayang itu
berkelebat cepet gitu loh, kayak Iya, orang iya, iya. set, sampai di depan mobilnya dia. Apa jangan-jangan orang-orang yang suka ngerem mendadak di tol tuh ngalamin kayak gitu juga kali ya? Halusinasi ya? Iya, iya. Bisa jadi halusinasi gitu loh. Tapi kalau menurut dia nggak tahu dia halusinasi apa enggak, tapi menurut dia sosok yang nyebrang itu seperti yang berkelebat di belakang gitu loh. Nah, dia melupakan kejadian itu sampai dia keluar tol. Begitu dia mau masuk ke areal perumahannya, udah cukup malam ya, udah 1:30-an gitu. Dia tuh lewat tikungan gitu. Oke. Lampu mobil nyorot ke arah tikungan itu Iya. dong. Itu ada perempuan berdiri. Kenapa kakinya? Dia tadinya nggak mempedulikan gitu ketika dia belok begini kan. Begitu dia lewat belokan itu, loh, tadi siapa yang diri ya? Oh, ngehnya setelah lewat. Setelah lewat. Cuman lagi-lagi penampakannya seperti yang dia lihat di sekelebatan spion itu, putih. Gitu. Perempuan. Kalau gue sih udah berpikir ini nggak beres pasti ya kan. Iya. Gitu. Dia tinggal sendiri di rumahnya. Dia masuk kamar. Setelah dia mandi, bersih-bersih, mau tidur, di kamarnya dia tuh dia ngeliat ada beberapa helai rambut di lantai. Dia kan tinggal sendiri ya. Dia tinggal dan sendiri. laki-laki gitu. Dan laki-laki. Ada beberapa helai rambut di lantainya dia. Rambutnya Panjang. Ini udah jadi kayak sebuah tanda bahwa dia nih sedang diteror. Dia ngerasanya gitu ya. Karena si panjang jalan tuh dia ditunjukin penampakan-penampakan yang sekilas dan yang membuat dia hampir celaka gitu loh. Dia lihat beberapa helai rambut itu, dia mau dibersihin dong, risih dia. Dia agak curiga dengan rontokan rambut siapa gitu. Dia ambil sapu, dia mau sapuin rambut itu, dia sampai kamar, rambut itu nggak ada. bisa jadi halusinasi nggak sih? Dia udah kecapean gitu. Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan juga ya kayak gitu ya. Jadi sepanjang jalan juga dia halusinasi. Ya udah, karena rambut itu nggak ada dan dia posisi juga udah ngantuk, dia tidur. Dia kayak ketindih. Oke. Saat dia baru mau bilang tidur, saat kayak ketindih, pandangan dia ke atas lemari. Di lemari dia, kata dia ada yang duduk, kakinya nekuk, dipegang begini, nunduk, rambutnya panjang. Perempuan yang tadi yang dia lihat. Itu rep-repnya dia ya, dia ketindinya dia ngeliat ke arah situ, sampai akhirnya dia berhasil bangun, ya bayangan itu nggak ada. Cuma kembali ya, rep-rep kan di antara tidur dan tidak ya. Tidak. Dia ya memaksakan diri untuk bangun. Yang namanya rep kan kita bisa maksain diri bangun. Dia ketika bangun dia nggak ada. Dia ngerasa ya, ini ngimpi. Gue ke bawah halusinasi yang tadi nih. Ada bayangan itu di atas lemari. Dia ambil positifnya gitu. Bisa jadi tuh kayak runutan, kalau kita mau narik logisnya ya. Bisa jadi waktu pas yang dia lihat di parkiran, karena itu di luar mobil, Betul. kebetulan sesosok mungkin perempuan ataupun tidak, atau misalnya laki-laki pakai baju putih, karena mungkin dia sugestinya habis dari tempat menyeramkan, area parkiran yang jauh dari keramaian, otaknya tuh kayak langsung ngongekin ke hal-hal yang mistis gitu. Bisa. Meskipun ya gue tahu sebenarnya ada orangnya nggak orang yang takutan ya. Orang yang takutan. Cuma bisa aja. Ya seperti yang teori psikologi itu. Kalau kita mikirin sesuatu ya ilusi itu timbul terus. Timbul terus. Iya, karena dari awalnya dari dia parkiran ngerasa takut, dia membentuk ilusi itu gitu. Yang dia pikir juga kayak gitu, dia ngambil positifnya. Akhirnya hari event pun tiba kan. Dia harus berangkat ke Cirebon waktu itu. Karena dia banyak prepare di kantor, dia berangkat terakhir. Tim udah berangkat duluan gitu. Dia memutuskan untuk naik travel Jakarta Cirebon. Waktu itu penumpangnya lagi nggak banyak tuh di travel tuh. Dari kapasitas 12 penumpang itu cuma 4 atau 5 menurut dia gitu. Karena kosong, kursi bebas dong. Gue mau nyaman lah, duduk paling belakang. Paling enak buat tidur tuh ya. Duduk paling belakang, dia ngambil pojok. Dia dalam keadaan capek tuh. Panjang jalan dia tidur.
Dalam keadaan dia tidur, dia sempat melek dong di tengah ngantuknya. Karena yang namanya tidur di mobil juga nggak pulas-pulas. Iya. Ketika dia ngeliat ke samping kok ada penumpang. Cewek. Bisa jadi penumpang tambahan nggak sih yang naik di tengah jalan? Kapan Nggak mungkin. naiknya? Iya, kalau travel kan biasanya dari satu kota langsung kota Langsung. lain. Kecuali kalau break makan gitu. Makan. Iya, dia pikir, loh, kok ada penumpang? Karena dia lagi ngantuk, dia nggak peduli, udah tidur lagi. Sampai di Cirebon, itu dilihat lagi penumpangnya udah nggak ada di sebelah tuh. Dan yang dia baru sadar, kok penumpangnya kayak yang gua ngimpi ya? Bentuk-bentukannya gitu loh. Oh, sosok yang di atas lemari itu tadi, Di atas yang lemari itu. di tikungan itu tadi. Iya, jadi ini gue lagi nggak mikirin hal-hal yang kayak gitu. Bahkan gue lagi tidur. Tapi kok tiba-tiba si sosok itu ada di sebelah gue ya? Di pojok gitu loh. Sejak mulai naik travel itu, dia udah ngerasa ada sesuatu yang nggak beres dari dia nih gitu loh. Ada sesuatu, mungkin makhluk Yang menghantui dia. gaib yang terus menghantui dia gitu. Yang tanpa alasannya dia tahu Iya, apa iya. gitu loh. Tapi dia ngerasa gue diikutin nih sebenarnya gitu. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Kalau misalnya penampakannya cuma sekali, oke. Iya. Atau lu misalnya ke tempat tertentu, terus jump scare ketemu beliau, oke. Sebentar doang. Iya, tapi ini kan kayaknya ada terus gitu. Ada terus dengan sosok yang itu lagi gitu. Ini dia dari turnya travel masih dijemput dong sama timnya karena kan bukan di kota. Eventnya itu di daerah pelosok Kabupaten Cirebon lah, di salah satu kabupatennya, dan dia nginep di hotel tuh bukan hotel yang proper lah. Ya, hotel Rata-rata, pinggiran. ya. Bintang 3 lah paling gede. Paling gede bintang 3 gitu. Tapi waktu itu di kawasan itu di Hotel Melati ya. Gitu. Ya udah, adanya fasilitas itu, dia nginep di situ sama teman kantornya. Teman kantor udah tidur pules, dia udah nyampe situ. Dia coba untuk tidur malam itu. Nah, anehnya lagi, malam itu dia dapat gangguan di hotel itu. Tuh. Ngintilin tetep. Itu dia, makanya gue jadi diteror ya. Jadi pada saat dia tidur, baru dia mau ngerasa pules. Dia yakin si Ade ini pada saat mau tidur itu bukan rep-rep. Dia baru mau tidur, denger dong pintu lemari di kamar itu dibuka. Ya kamar hotel kan biasanya ada lemari kan tuh. Ya, apalagi hotel vintage, hotel tua Iya. nih. Krek. Dia ngeliat ke arah lemari. Loh, lemari kok ada yang buka gitu loh. Tadinya dia nggak mau ngambil pusing. Karena dia nggak mau ngambil pusing. Kan ada amenities hotel tuh. Kayak minum atau kopi, komplimen lah. Iya, komplimen. Itu dijatuhin semua. Brak. Barbar nih. Iya, jadi menurut dia tuh udah mulai ekstrim. Temennya di sebelah lagi tidur. Dibangunin. Supaya jadi saksi juga nih Supaya jadi ngeliat. supaya dia minta tolong lah, paling gak gue Iya. takut sebenarnya. Nggak bangun temennya. Pules banget, dibangun nggak bangun. Karena dalam keadaan takut dia udah tarik selimut aja, dia tutup gini. Dia tutup. Nggak lama dia denger tuh pintu kamar mandi jadi dibuka. Nah, temennya kali. Sebenarnya di sebelahnya dia yang single bed, satu kasur Iya, berdua. berasa ya kalau misalnya Ya, dia turun kencing. itu sebenarnya kejadian itu udah mulai membuat dia depresi ya. Mau nggak dipikirin tapi kok ganggu. kayaknya ada teror terus gitu. Ya bagusnya Ade tuh karena saking angesnya udah tertidur aja. Sampai besok paginya tuh temennya ditanya, lu pules banget lu tidur semalam? Tuh hotel serem tahu katanya. Masa sih? Gua masuk dari maghrib sampai lu dateng nggak ada apa-apa. Mas lu digangguin? Ih, gue digangguin tuh, lu lihat tuh pagi-pagi kopi, teh, botol-botol air mineral pada jatuh. Oh iya, berantakan ya? Ya iya, itu siapa yang berantakin? Bukan gua katanya, semalam tuh dijatuhin katanya. Baru temennya tuh rada-rada percaya, wah ada teror katanya. Pindah kamar dulu ntar malam.
Mereka memutuskan untuk pindah kamar gitu. Padahal kalau temennya tahu, lah kan lu yang diteror jadi ke bawah-bawah gua nih. Kayaknya begitu gitu. Akhirnya dia hari itu event lah di situ sama masyarakat setempat, CSR ya. Dia bagi-bagi produk itu, campaign produk itu gitu loh. Nah, ada salah satu masyarakat sesepuh setempat lah. Tiba-tiba panggil dia. Sini sebentar gitu. Kita ngobrol gitu, kata dia. Ada apaan Pak? Bener Pak. Mas, ini saya ngeliat kayaknya ada yang gak beres ya. Si A ini ada yang nempelin. Si A ini ada yang ngikutin. Langsung si Ade mikir. Nah, bener kata si bapak nih gitu loh. Gue kok 1-2 hari ini diteror sama hal-hal yang begituan. Nggak masuk akal gitu. Iya Pak, diceritain begini. Semua kejadian itu diceritain ke bapak. Udah ikut saya gitu. Nanti habis selesai acara ke rumah gitu. Udah tukar-tukaran nomor HP. Selesai acara, si Ade itu ke rumah si bapak itu gitu. Terus diceritain sama si bapak, ini si AA nih habis ngeganggu yang punya rumah nih. Yang punya rumah kayaknya nggak terima. Gitu. Dia kan perasaan kalau dari denger cerita ini nggak ada ke rumah dia. Nggak, artinya si pohon besar itu loh. Makanya si Ade mikir bagaimana Pak, saya perasaan nggak pernah melakukan kesalahan apa-apa gitu. Iya kayaknya nih yang punya rumah nggak terima nih. Tuh kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya padahal kita nggak ada niat untuk ngeganggu. Coba kalau dia pasang pelang tuh. Iya. Ya udah, jadi kalau menurut si bapak sepuh ini, si Ade itu diikutin. Nah yang gitu ini dendam, mau nyelakain dia gitu loh. Karena dia ngerasa rumahnya diganggu. Iya padahal bukan hal yang apa ya, kita kan numpang parkir gitu di situ. Nggak yang ada mitos kencing sembarangan. Kan kalau gitu oke lah kita buang kotoran kan. Ya mungkin ya nggak tahu juga ya, kita parkir di situ mungkin dia ngerasa keganggu, kita nggak tahu. Iya juga sih. Dan nggak sebentar juga gitu. Orang kita aja memahami pikiran manusia aja nggak bisa, apalagi pikiran soket. Oh iya. Iya. Iya kalau kata si bapak sih, ya udah balikin aja ke sana dianterin. Tuh suruh anterin lagi ke Kerawang. Pakai mobil. Ya pokoknya si Adi tuh ke rumahnya si Mbak Kun itu gitu. Tapi si adenya nggak mau. Ya jangan Pak, ngapain saya ke sana lagi, saya nggak ada keperluan dan saya juga ngerasa nggak salah gitu. Nah akhirnya gimana tuh? Ya udah disyaratin sama bapaknya, diritualin lah apa, waktu itu gua nggak nanya juga. Jadi menurut si Ade setelah diritualin itu ya dia udah nggak diganggu lagi. Sempat sih beberapa kali, cuman nggak ekstrim sebelumnya. Sampai gangguan itu akhirnya hilang sendiri. Itu cuman ya kalau gue sih ngebenerin si Ade, ketika gue suruh ke sana minta maaf, gue nggak akan mau. Ya, karena kita nggak salah juga. Satu, kita nggak salah gitu. Terus kedua, jadi kayak kita, iya gue sih nggak pernah nantangin. Cuman kalau misalnya kita harus tunduk takut, kok gitu sih? Ya jangan. Karena gue diajarin di agama gue, celah. Oh lu beragama ya? Iya, alhamdulillahnya. Ya secara positioning, celah. Secara positioning kita kan seharusnya makhluk yang lebih mulia daripada dia. Betul, gitu. ya gue sih setuju ketika ada disuruh nganterin ke sana, nggak mau. Tuh, walaupun ya masih sosok itu masih suka nongol, cuman nggak rutin gitu. Tapi kata dia sekarang sih udah enggak gua gitu, udah itu cuman beberapa minggu lah gitu. Cuman ya, diteror kayak gitu kan males sih. Bukan males, gue takut. Takut. Jujur dong. Kalau gue takut, walaupun gue nggak mau nganterin dia suruh ke Kerawang lagi, gue takut. Iya, kadang-kadang ada juga yang muncul sekelibat di depan muka, itu tujuannya untuk positif. Ada kayak pengalaman lo tadi yang lo cerita, lagi nyetir ngantuk-ngantuk, kebangun karena ngelihat penampakan gitu. Ada dua aspek. Satu mungkin ya positifnya ya, kalau misalnya itu benar makhluk astral, tujuannya baik ngebangunin lo. Betul. Kalau yang satu lagi ya kalau dia mau ngebangunin, kalau dia tujuannya mau membuat gue celaka, bisa juga. Ya, bisa juga sih ya. Bisa juga. Kayak yang dialamin sama Ade itu. Iya. Ya cuman sejauh ini sih, kalau menurut gua nggak akan sih makhluk astral tuh mencelakai kita secara langsung. Secara langsung nggak bisa. Kalau hanya efek
kita ngerasa takut, tertekan, bisa. Iya, kayak dia nampol gitu. Nggak tahu sih gue. Pernah nggak sih ada cerita begitu? Katanya ada yang dicubit setan. Sampai biru gitu. Iya, bener gak sih? Kalau itu sih sebenarnya penjelasan medisnya ada. Itu berkaitan sama Pembuluh darah. pembuluh darah. Itu yang tiba-tiba cewek Biru. tuh biasanya keseringan habis kecapean terus tiba-tiba biru gitu. Itu jangan langsung dibawa ke hal klinik, guys. Itu bisa jadi kalian riset dulu, ini kenapa nih? Ada alasan medisnya. Ada alasan medisnya pasti. Hal-hal yang kayak misalnya kita juga habis dari tempat tertentu, terus tiba-tiba pulangnya demam, terus apa gitu. Kalau orang-orang zaman dulu kan, Ketempelan. ketempelan nih, apa segala macam. Tapi kalau si Ade itu bener ketempelan kalau menurut Iya, dia. karena dia mengalami gangguan-gangguan supranatural dan ditambah lagi pernyataan si bapak itu. Ganggu rumahnya sih. Iya. Mbak ini. Tapi kan gini, kalau kita kembali ya, gue nggak kepengen terlalu terbawa ke logika mistika itu tadi. Kalau kita hanya mendengarkan keterangan dari sudut pandang Ade, pembuktiannya apa? Nggak bisa kan? Hanya perspektifnya Ade kan? Ya pas di hotel pun temennya nggak bangun. Nah, itu masalahnya. Tapi buktinya amenities itu pada berantakan. Air mineral, kopi, teh, gula itu pada jatuh berantakan. Kalau Karena menurut dari si Ade, dia yang jatuhin. Ya, itu kan dari keterangannya Ade. Kita nggak ngelihat proses jatuhnya gimana. Hanya Ade yang lihat. Iya. Tapi kalau Tapi misalnya nggak mungkin si Ade iseng juga yang jatuhin. Iya juga sih ya. Iya. Iya, tapi akhirnya pas begitu ada keterangan dari orang lain, nah ini kan berunutan sama kejadian yang udah dialamin sama Ade nih. Cuman ya gue juga setuju tuh sama yang dilakukan sama Ade. Dia tidak balik ke Kerawang untuk minta maaf. Gimana sih ya? Kayak gini deh, kita juga nggak ngelakuin kesalahan tertentu sama orang terus tiba-tiba orang marah gitu kan, kita juga aneh gitu. Tapi gue sebenarnya ada satu cerita juga. Kalau lu nggak minta maaf lu nggak sembuh. Wah, Ada kok. sampai sakit. Sampai sakit. Dan sakitnya fisik banget. Medis nggak bisa nyembuhin ya. Wah, ini seru nih kalau dibahas ini kayak episode nih. Iya. Nggak mungkin dong diceritain di sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin, karena kayaknya panjang nih ceritanya nih. Panjang. Kalau gitu, Dan itu orang yang gue lihat bener, itu kejadiannya sama gua. Jadi ini bukan cerita dari orang. lu saksi. Gua saksinya. Karena lagi jalan sama gua waktu itu. Seru nih guys. Ya. Jadi episode kali ini kita udahi dulu. Ya. Jangan lupa buat kalian yang punya pengalaman mengerikan, Ketempelan. atau ketempelan, dan juga punya pengalaman cerita-cerita mengerikan lainnya, bisa share ke kita di email ini. Betul. Sama jelasin, menurut kalian situasi yang Ade alamin ini gimana ya? Maksudnya, gue sih ngerasanya, kok gue nggak ngapa-ngapain gitu, cuma numpang parkir, lu juga nggak ngasih tanda di situ. Tiba-tiba lu dendam sama gue, kenapa lu? Kalau gue sih pasti gitu ya. Tapi yang bikin si Ade percaya si bapak-bapak sepuh Cirebon itu kok tahu. Ya itu karena kan ya memang gue agak sensi sama orang-orang yang mengaku indigo, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali orang yang bisa punya kemampuan di luar dimensi kita. Ya. Kayaknya pasti ada gitu, karena kan potensi manusia itu sebenarnya ya banyak banget ya. Maksudnya meskipun nggak bisa diukur secara logik, cuma gue masih percaya ada beberapa orang yang memang punya kelebihan seperti itu. Gitu. Jadi saksikan terus OTT, jangan lupa karena ini mau ada cerita satu lagi nih. Iya, minggu depan. Rantai minggu depan, tentu saksikan OTT, obrolan tutup toko. Jos.